Kalau untuk rahasia, nggak ada rahasianya ya. Dapat banyak untungnya ya, maksudnya. Untung satu ya memang hobi tersalurkan. Umum mah kalau ayam kampung pun ayam apa di usia 1 tahun ke atas akan keras semua. Tapi begitu saya coba yang umur 5 bulan, 4 bulan, sama aja enaknya. Malah tetangga, kakak-kakak saya kasih semua. Dari satu ayam itu bisa kebagian semua. Saya pikir kegiatan saya akan berkurang karena pandemi. Makanya saya mencoba piara ayam pelung lagi nih, cuma yang berkualitas gitu pengennya. Buat supaya nanti kalau memang ada yang bagus mau buat lomba memang gitu. Nah dari situ mulai banyak ikut komunitas. Dari komunitas itu mulai berkembang dah. Sebelumnya sudah beternak tapi sempat vakum lama. Karena memang banyak kegiatan juga, selain ini bulu tangkis kerja juga. Nah itu vakum karena memang waktu itu cuma sekedar ya iseng gitu. Sekarang mungkin karena banyak komunitas kita lebih mengerti ke depan tuh ayam pelung tuh bagaimana. Yang kedua memang untuk ngisi kegiatan sekarang udah mulai meningkat untuk kesenian, jatuhnya seni ayam pelung itu saya suka, udah mulai suka. Nah di situ mulai berani main yang agak bagus komunitas gitu. Ya pertama memang ayam pelung suka dari posturnya saya. Waktu pertama paling suka tuh postur ayam itu gede tinggi. Memang orang dulu sini banyak yang piara ayam pelung karena dari posturnya, tapi nggak mengenal untuk suara. Taunya dulu ayam pelung tuh suaranya sampai mentok ke bawah gitu, itu yang bagus. Nah sekarang kan udah mulai banyak belajar, saya mulai mengembangkan lagi kenapa. Nah itu awalnya dari postur tubuhnya, yang kedua ada keseniannya yang tinggi itu. Saya suka seninya ayam pelung, suaranya. Nah itu yang bikin saya tertarik lebih dalam lagi. Kalau untuk rahasia, nggak ada rahasianya ya. Yang penting kalau kita mau menghasilkan ayam berkualitas, dasarnya juga kita harus punya ayam kualitas. Gitu. Mungkin kalau kita sebut rahnya yang jelas gitu. Jadi akan menghasilkan anak-anak yang bagus juga. Ya minimal kita puas lah. Gitu. Nggak jauh dari bapaknya, bahkan ada yang lebih bagus dari bapaknya gitu. Nah kalau bisa juga ayam pelung biasa, tapi prosesnya agak lama. Ya agak beberapa kali kita beternak, nah itu memakan waktu kan, perlu tahunan, bisa 3 tahun baru nemu 1, 2 gitu. Tapi kalau dari prah, kemungkinan itu 1 tahun 2 tahun udah mulai menghasilkan yang bagus-bagus. Memang jalurnya itu awalnya agak susah kalau untuk mendapatkan ayam prah itu, karena peternak-peternak bagus itu nggak mengeluarkan sembarangan dia. Di daerah Sukabumi, daerah Garut, kan pusatnya di sana, di Cianjur. Kita harus masuk komunitas dulu. Makanya saya ada komunitas juga, ada mengikut juga di DPD Hipapi Depok. Ya di Depok saya aktif juga. Nah di situ saya dikenalkan sama peternak daerah sana, atau nanti saya ada pinjaman ayam bagus, boleh ternak sini. Itu makanya gunanya komunitas kita gitu di ayam pelung. Kalau untuk ayam pelung sama aja kayak ayam ya Bangkok lah gitu ya. Dari pitik itu biasa kasih vitamin. Saya di sini nggak ada pakai vaksin, tapi full vitamin, dari kecil sampai umur 2 bulan. Itu lebih aman karena memungkinkan tidak banyak angka kematian di ayam. Dan kedua harus jaga kebersihan kandang. Itu kunci utama sih sebenarnya. Semua peternak pasti tahu untuk kebersihan kandang itu yang utama. Nah di situ mungkin pakannya itu dari umur 1 bulan atau 0 itu kasih pakan pedaging aja sampai umur 2 bulan, 3 bulan boleh. Itu maksimal, insya Allah ke depan sampai umur
4 bulan 5 bulan itu mau dikasih campuran dedek nasi biasa itu nggak masalah ke depannya. Kalau untuk suara kualitas itu bagaimana nanti pada saat dia berlomba, dia bisa gacor lah, ibarat suaranya berulang-ulang. Nah itu kita setting makanannya aja, cuma beda setting makanan aja. Kalau untuk makanan umum sama aja sih, dedek, telur aja campur biasa lah. Mungkin kalau tambahannya ya yang protein tinggi lah. Protein tinggi kan di tempe biasanya yang bagus buat campuran makan buat lomba. Itu menjelang lomba memang harus minimal tempe atau yang protein tinggi lah. Kalau saya di sini cara merawatnya mandi jemur itu biar supaya dia lebih terbiasa aja. Ayam biasanya kalau biasa dijemur, dipegang, terus dimandiin atau dijemur, dia pasti tahu akan bunyi. Jadi dia ke bawah itu kebiasaan dia aja gitu. Dan saya memang khusus namanya kandang ajeng ini. Memang kalau di lomba kan kayak gini, dia nggak kaget. Jadi gitu. Biasanya kalau lomba itu dinilai dari nomor satu suara. Ya seni suara gitu. Yang ada angkatan, suara tengah, suara akhir. Dan ada sarinya, sari suara. Nah itu yang dibilang sari suaranya itu yang memang istimewa. Ya, ada angkatan awal, tengah. Kalau tengah dibilang bitu. Kalau akhiran itu yang ada geloyornya, ada suara akhirnya. Nah itu salah satu penilaian yang nomor paling bergengsi lah. Kalau di ayam pelung. Yang kedua penampilan. Penampilan itu dari cengger, pacok, kaki, semua postur tubuh, dirinya bagus, kencang. Nah itu dinilai juga ada untuk khusus lombanya. Yang ketiga itu ada bobot. Bobot tuh ya otomatis paling berat. Maksimal tuh terakhir ada yang 8 kiloan lah. 7 lebih lah. Hampir 8 kilo paling berat. Dapat banyak untungnya ya, maksudnya. Untung satu ya memang hobi tersalurkan, kepuasan. Kedua memang buat pakan sendiri juga konsumsi masih enak ya, karena saya coba juga di usia 5 bulan. Katanya kan ayam pelung agak keras gitu dagingnya. Saya coba ya memang kalau umum mah kalau ayam kampung pun ayam apa di usia 1 tahun ke atas akan keras semua juga. Tapi begitu saya coba yang umur 5 bulan 4 bulan sama aja enaknya. Malah tetangga kakak-kakak saya kasih semua, dari satu ayam itu bisa kebagian semua. Nah itu jadi kalau untuk modal, ya kalau untuk modalnya ya relatif lah. Apa yang mau kita pengen, kalau kita mau pengen yang berkualitas ya harus yang merogoh kantong lebih dalam lah gitu. Tapi hasilnya pun akan kembali dengan dirinya. Kalau menurut saya ya, karena akan sama, pemeliharaan sama, semua ya perawatan semua sama. Tapi hasilnya yang berkualitas itu dijualnya beda. Ya akan beda lah. Yang standar biasanya yang pelung tuh 500, 400, ya bisa di angka satuan. Kalau untuk penjualan, ya pasarnya itu kalau penghobi pasti komunitas. Kita lempar ke komunitas yang kualitas. Itu orang komunitas pasti ngerti ayam pelung semua. Jadi dengan harga yang sesuai kualitas ayam pasti akan kejual. Nah kalau untuk orang-orang sini, saya masih di bawah harga pasaran lah, biasanya harga 70, 60, sama orang sini bisa 40, 50 satu ekor. Usia ya 3 minggu lah, 4 minggu, karena aman untuk dipelihara. Kalau untuk 1 minggu, 2 minggu belum aman. Terus saya, karena ya memang selain berbisnis harus hobinya berjalan juga biar supaya ayam tuh banyak juga di daerah sini juga, saya pengennya gitu. Kalau tergantung stok, karena kita kan, saya juga ada di online juga ya. Di Facebook ya biasanya gitu, di Facebook. Iya di Facebook saya Abdul Khalif sama Farm Sengon Pelung. Sama juga saya di Google Map juga naruh juga di Farm Sengon Pelung. Nah itu
lumayan, alhamdulillah gitu. Tapi untuk kan kalau itu umum ya, orang nggak tahu kualitas ayam kita. Ya saya juga secara nggak langsung jualnya juga umum. Jadi saya ngeluarin ayam, mereka punya dana berapa baru saya keluarin yang ayam sesuai dananya gitu. Kecuali mereka memang mau yang buat lomba, akan beda gitu. Ya. Kalau di saya paling mahal itu ayam kualitas paling 2,5 juta. Kalau beli malah lebih mahal saya, 3,5 juta malah, 3 juta gitu. Bahkan ya memang kita harus berani berkorban dulu, tapi akan breedingnya akan lebih bagus lagi. Karena segitu sih range-nya. Kalau untuk yang biasa-biasa ya 700, 400, 500. 4,5 paling murah saya jual ke umum gitu. Kalau untuk konsumsi biasanya buat jual konsumsi itu 200 atau 150 udah cepet. Karena ayamnya beda kan. Nah, kita kalau ya, makanya itu salah satu solusi juga bagi saya. Andai kata ayam terlalu banyak, kita sudah milih yang kualitas, sisanya kan banyak juga yang nggak kualitas. Kita ke pasar aja, jual ke pasar atau iya untuk konsumsi atau jual sama teman-teman yang suka dengan postur, dengan bobot gitu kan. Itu bisa solusi juga sebenarnya ke situ. Kalau buat dikonsumsi, saya udah jamin udah berapa kali enak lah. Sama kayak yang biasa, yang penting di umur aja. Ya semua kalau ayam, apapun kalau ayam di atas 2 tahun mah alot lah. Di sini sih alhamdulillah masih lancar. Karena di Sengon atau di Depok ini baru saya yang beternak sebesar inilah, maksudnya segini banyaknya gitu. Ya belum ada teman-teman juga saya tawarin kalau di sini juga ayo beternak gitu. Ya memang baru saya doang untuk daerah-daerah Cinere lah. Pertama kita siapin kandang dulu. Kalau untuk ayam pelung kandangnya dulu dan dilihat dari mau usia berapa. Kalau usia di atas 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan lah, di atas itu masih udah lepas lampu, berarti udah nggak butuhin lampu. Nah, itu udah mulai enak. Dan kandangnya juga harus tersusun. Kalau mau beternak apalagi, jadi harus punya programnya nih, kandang usia segini, usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai yang usia, nah ini udah janggaran dewasa kayak gini masuk nggak apa-apa. Dari saya ya terbuka sih, terbuka lebar, silahkan aja yang mau belajar, yang mau lihat-lihat aja, apalagi mau yang beli gitu. Saya senang banget gitu. Ya kesini aja nggak apa-apa. Banyak sih yang kemarin-kemarin juga sambil beli, sambil bertanya, sambil belajar gitu. Nanti kita namanya konsultasi lah, apa masalahnya, problemnya, karena beda-beda. Kita satu kandang beda kasus, beda kandang akan beda juga untuk solusinya gitu. Nah, kalau untuk dari obat-obat itu juga ya mungkin akan beda juga gitu. Nah, silakan aja sih, bagi saya terbuka untuk di Farm Sengon Pelung. Kita sama-sama belajar lah, saya juga masih banyak belajar. Intinya kita semua juga sama, saya nggak belajar, masih belajar. Nah, jangan puas, jangan nyerah. Ya awalnya juga gitu, pasti kecewa, pasti ada. Tapi bangkit lagi aja. Terusin aja, nanti akan tahu bagaimana dalamnya yang kita dalemin itu bagaimana, itu kita akan tahu sendiri. Bagi saya sih jangan pernah nyerah lah. Kalau untuk udah satu fokus, terusin aja. Walaupun mau sibuk kayak gimana pun gitu. Kalau bagi saya terus saya perjuangkan gitu. Kalau saya, bagi saya gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel Agro Maritim.